Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasika Namarpaung, NIM 170301199 dari kelompok 9 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rida Hayati, NIM 190301079. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa pada tanaman pangan. Pengertian mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji mengenai penciptaan percepatan pembangunan pertanian. Secara umum, mekanisasi pertanian dapat juga diartikan sebagai penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasi, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian. Mekanisasi pertanian merupakan proses bersistem untuk mengubah cara bekerja yang cepat dan efisien dengan menggunakan bantuan alat-alat maupun mesin-mesin pertanian. Mekanisasi pertanian mencakup aplikasi teknologi dan manajemen penggunaan berbagai jenis alat mesin pertanian, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, penyediaan air, pemupukan, perawatan tanaman, pemanenan hasil sampai ke produk yang siap dipasarkan. Sejarah perkembangan mekanisasi pertanian. Sejarah perkembangan mekanisasi pertanian secara relatif merupakan inovasi yang belum lama berselang bila dibanding dengan sejarah manusia. Karena manusia semula dalam masa yang lama hanya bertindak sebagai pengumpul makanan. Produksi pangan yang pertama dalam penanaman dan pembudidayaan sesungguhnya baru terjadi pada tahun 7.000 sampai 10.000 tahun yang silam pada zaman Neolitik. Ada 3 tahapan perkembangan pertanian berdasarkan tingkat kemajuan dan tujuan pengelolaan sektor pertanian tersebut. Tahap pertama adalah pertanian tradisional yang dicirikan dengan produktivitas sektor pertanian yang rendah. Tahap kedua adalah tahapan komersialisasi dari produk pertanian mulai dilakukan tetapi penggunaan teknologi dan modal relatif masih rendah. Tahap ketiga adalah tahap seluruh produk pertanian ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial dengan ciri penggunaan teknologi serta modal yang tinggi dan mempunyai produktivitas yang tinggi pula. Sejarah perkembangan mekanisasi di dunia. Peradaban kuno Mesopotamia melahirkan kebudayaan yang mempengaruhi kemajuan yang pesat di bidang pertanian kuno. Komoditas yang diusahakan ketika itu antara lain gandum, barlay, kurma, zaitun, dan anggur. 4.000 tahun yang lalu, saluran irigasi dari bata dengan sambungan beraspal membantu mengairi areal seluas 10.000 mil persegi tetap ditanami untuk memberi pangan penduduknya. Mesir kuno mengembangkan sistem drainase dan irigasi yang efektif serta mengembangkan alat pengolahan tanah berupa bajak kuno yang ditarik oleh tenaga manusia dan juga mengembangkan arit sebagai alat pemotong pada saat panen. Kebudayaan Mesir kuno tersebut menyebar ke Yunani dan kemudian diserap oleh bangsa Romawi. Pada abad pertengahan, runtuhnya kekaisaran Romawi dan invasi negara barat mendorong teknologi budaya merambat ke timur dekat dan timur jauh, hingga sampailah pertanian ke Indonesia. Secara praktis, setiap tanaman telah dikembangkan pada zaman prasejarah. Pengembangan tanaman dicapai dengan 2 cara yang berbeda.
Yang pertama, dengan cara penyajian atau domestication, yaitu cara dengan membawa beberapa spesies liar ke dalam budidaya atau pengelolaan. Yang kedua, seleksi atau selection, yaitu penangkaran yang berbeda-beda dari spesies tersebut. Sejarah perkembangan mekanisasi di Indonesia. Perkembangan pertanian Indonesia sebelum Belanda datang ditentukan oleh adanya sistem pertanian padi dengan pengairan yang merupakan praktik turun-temurun petani Jawa. Sistem pertanian padi sawah merupakan upaya untuk membentuk pertanian menetap. Pada saat ini, di Indonesia, dapat kita temukan berbagai sistem pertanian yang berbeda, baik efisiensi teknologinya maupun tanaman yang diusahakannya. Di antara sistemnya yaitu sistem ladang, sistem tegal, perakaran, sistem sawah, dan sistem perkebunan. Masuknya modernisasi merubah alat-alat tradisional seperti ani-ani, sabit, bajak, kerbau, dan lain sebagainya untuk melakukan aktivitas pertanian, maka tidak lagi digunakan pada zaman sekarang. Penggunaan mesin pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil produk pertanian. Pada zaman kolonial Belanda, pembahasan mengenai pertanian secara lebih rinci dapat dibagi dalam periode sebagai berikut. 1. Zaman VOC pada tahun 1600 sampai tahun 1800. 2. Zaman kekacauan dan ketidakpastian pada tahun 1800 sampai 1830 atau masa sewa tanah. 3. Zaman tanam paksa pada tahun 1830 sampai tahun 1850. 4. Zaman peralihan ke liberalisme pada tahun 1850 sampai tahun 1870. 5. Zaman liberalisme pada tahun 1870 sampai tahun 1900. 6. Zaman politik etik pada tahun 1900 sampai tahun 1930. Dan yang terakhir, zaman depresi dan perang pada tahun 1930 sampai 1945. Tanaman pangan. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Mekanisasi pertanian tanaman pangan. Agribisnis padi skala konvensional adalah bisnis berbasis usaha tani padi dalam suatu skala yang cukup mendukung terwujudnya sistem usaha yang secara mandiri mampu bertumbuh kembang menjadi bisnis modern yang berkelanjutan. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian berencana terus mengembangkan mekanisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Untuk usaha tani padi, pemanfaatan hasil alsintan secara lengkap mulai dari pengelolaan lahan sampai dengan panen dapat menurunkan biaya produksi secara keseluruhan sebesar 6,5%. Meningkatkan produksi padi sebesar 33,83% yang masing-masing bersumber dari penurunan kehilangan hasil sebesar 10,89%. Hasil dari penggunaan combined harvester, peningkatan produktivitas 11%, dampak dari penggunaan transplanter disertai penerapan sistem tanam jajar legowo, dan peningkatan produktivitas 11,94% hasil dari penggunaan input lainnya yang membaik. Pertanian modern merupakan usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru yang sesuai dengan agroekoteknologi
dan sosial ekonomi pertanian, produktivitas, efisien, dan menguntungkan secara keseluruhan. Penerapan pertanian modern meliputi komponen perubahan satu dari pengelolaan tanah dengan ternak menjadi penggunaan traktor, dua alat menumbuk padi menjadi penggilingan padi, tiga dari penggunaan pupuk kandang menjadi penggunaan pupuk kimia buatan, 4. Dari penggunaan bibit lokal menjadi bibit unggul, dan 5. Penerapan irigasi modern. Salah satu persyaratan untuk menerima bantuan Al-Sintan dalam rangka implementasi program modern adalah adanya hamparan sawah minimal 100 hektar. Persyaratan ini mempertimbangkan skala ekonomi usaha agribisnis yang dikembangkan. Total bantuan Al-Sintan yang sudah didistribusikan periode 2014 sampai dengan 2017 untuk masing-masing alat yaitu TR2 sebanyak 113.845 unit, TR4 sebanyak 6.379 unit, pompa air sebanyak 51.829 unit, dan combined harvester sebanyak 17.367 unit. Apabila Al-Sintan bantuan pemerintah ditambah dengan Al-Sintan swadaya masyarakat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, seluruh peningkatan produksi sebagai akibat peningkatan luas tanam terjadi secara signifikan. Dampak positif dan negatif mekanisasi pertanian. Dampak positif yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja manusia, derajat dan taraf hidup petani. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian. 3. Dapat menekan biaya panen dan juga biaya produksi. 4. Mempercepat transisi bentuk ekonomi Indonesia dari sifat agraris menjadi sifat industri. Dampak negatif. Namun demikian, mekanisasi juga menimbulkan dampak yang tidak disukai, diantaranya menggeser tenaga kerja manusia dan ternak, serta kesenjangan pendapatan. Penerapan mekanisasi juga perlu berdampak terhadap peluang kerja perempuan. Mekanisasi membutuhkan biaya yang tinggi dalam pengadaan dan perawatan alat, di mana sebagian alat memerlukan arus listrik yang besar. Berikut adalah lampiran data Al-Sintan pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya.